Tamrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Tamrin sebagai koordinator di PPG UNS, Pak Akbar, Bapak, Ibu pimpinan mungkin yang sudah join. Walaupun saya tidak bisa melihatnya gitu karena ini ada 194 orang kita. Bapak Ibu peserta UKIN di angkatan ketiga, ya seperti dikatakan oleh Pak Tamrin tadi bahwa Bapak Ibu sudah diberi pembekalan, mungkin bahkan bimbingan, latihan segala macam tentang UKIN. Ya memang itulah kontribusi ya, universitas dalam mendukung program PPG ini, sehingga kita berharap dalam UKIN ini semua bisa lulus itu. Nah, tetapi sesuai dengan SOP-nya, briefing untuk mahasiswa ini memang tetap harus dilakukan oleh penyelia. Karena itu ya pagi ini kita ketemu briefing, kita mungkin di sini bisa berdiskusi karena memahami satu objek itu umumnya tidak persis sama antara satu dengan yang lainnya. Tetapi tujuan kita adalah satu yang utama, yaitu Bapak Ibu itu bisa mengikuti UKIN ini dengan optimal sehingga berhasil juga dengan optimal, mendapatkan skor nilai yang tertinggi, karena ini akan menyangkut lagi proses berikutnya. Nah, izin saya akan menyampaikan bahan, karena bahannya ini juga sudah ditetapkan oleh panitia nasional. Jadi ini saya menyampaikan, mungkin ada beberapa diskusi yang perlu kita lakukan nanti. Izin Pak Tamrin, saya sampaikan bahannya. Nah, di UKIN ini paling tidak itu kita lihat dari awalnya ini, saya sengaja tidak slideshow. Kalau slideshow saya kadang-kadang itu macet gitu, jadi nanti coba ini yang penting bisa kita pahami. Di UKIN ini pada prinsipnya kan ada dua, praktek mengajar dan portofolio. Praktek mengajar itu termasuk di dalamnya itu nanti perangkat pembelajaran, PP dan seterusnya, PS. Nah, sementara kelulusan dari program PPG ini kan ada dua, yaitu UKIN dan UP. UP itu nanti muncul berikutnya. Nah, tetapi bukan hanya dua itu sebenarnya yang menentukan, tetapi persyaratan utama itu harus lolos dulu dari PPG-nya, sehingga lolos baru bisa mendaftar UKIN. Nah, jadi itu juga merupakan satu persyaratan yang cukup besar. Nah, sekarang kalau kita lihat lagi di UKIN ini sendiri kan, apalagi ini pada masa COVID ini, saya nggak tahu nih di Solo ini apakah zona hijau atau zona merah, nggak tahu. Jadi nanti kalau memang itu pembelajarannya daring, ya berarti nanti dalam rekaman video dilakukan daring. Nah, nanti di sini kita akan lihat sebenarnya bahwa UKIN ini disesuaikan dengan kondisi daerah untuk rekaman videonya, tetapi itu tetap dilaksanakan di sekolah sendiri. Nah, kita lihat lagi yang paling utama nanti di perekaman itu, Bapak Ibu peserta PPG ini, peserta UKIN, itu jangan melampaui batas durasi yang ditentukan, yaitu 30 sampai 40 menit. Ya, kalau kurang dari 30 menit, takutnya itu banyak ya performan dari Bapak Ibu yang tidak bisa masuk di dalam video. Tetapi kalau lebih dari 40 menit ini juga demikian. Yang 40 menit itu kalau lebih, kadang-kadang nanti yang menilai juga sudah punya pemikiran yang lain gitu. Jadi kita buat aja sesuai aturan. 30 sampai 40 menit itu sudah memuat pendahuluan, inti dan penutup.
Dan akan lebih baik apabila di awal itu Bapak Ibu juga menampilkan identitas. Ya, memperkenalkan diri atau mungkin ada badge identitas, itu akan lebih bagus lagi di awalnya. Nah, ini alurnya, saya pikir ini juga sama-sama sudah kita lihat sebelumnya bahwa dari mulai awal mahasiswa PG ini mengikuti seluruh kewajiban dari program PPG. Jadi di sini setelah ini lolos baru bisa mendaftar UKIN dan nanti akan ada UP, barulah nanti ini akan mendapatkan sertifikat PPG. Ya inilah hebatnya guru profesional. Ya. Banyak orang menjadi guru tetapi tidak semua guru itu profesional. Jadi kalau kita lihat ini masih muda-muda seperti disampaikan oleh Bapak Tamrin tadi, biasanya itu tidak begitu bermasalah. Tapi kalau dari pengalaman yang lalu-lalu di satu daerah, satu provinsi, saya menyelia karena guru-gurunya itu sudah umurnya sudah agak sepuh gitu, jadi penguasaan dalam bidang IT-nya lemah, akhirnya kemampuan dalam pengajaran bagus, tetapi karena dalam IT lemah, itu menghambat dalam proses ujian. Ini sesuatu yang kurang menguntungkan bagi mereka. Tapi kalau anak-anak muda ini biasanya ini sudah luar biasa begitu. Kita lihat lagi berikutnya, kita di angkatan ketiga, berarti nanti fokus dari 30 November, tetapi besok sudah mulai portofolio Bapak Ibu. Dan UP-nya nanti 5 sampai 6 Desember. Ini rinciannya. Berarti ini mengisi portofolio itu mulai tanggal 27 sampai 30 November. Kemudian praktek pembelajarannya ini 30 November sampai 1 Desember. Nah, Bapak Ibu persiapkan dengan baik. Ya harus melibatkan orang lain sepertinya, tidak mungkin Ibu merekam sendiri, mengajar sendiri, mengambil perangkatan sendiri. Ini bagaimana ya, mudah-mudahan itu sudah latihan, sudah bagus, jadi tinggal take nanti sudah menghasilkan satu rekaman yang bagus, walaupun kita mungkin 2 jam pelajaran dan itu nanti akan diedit menjadi 30 sampai 40 menit. Nyatakanlah performan Bapak Ibu itu dalam video yang sebaik-baiknya, karena itu yang dinilai. Itulah gunanya editing tadi, mana yang kurang cocok, kurang baik, silahkan di-cut, yang baik-baik itu dimasukkan, tetapi tetap konsisten, jangan sampai tidak ada elemen pokok di dalamnya. Jadi mulai pendahuluan, apa yang harus dilakukan, harus ada terekam di video, termasuk di inti, di penyajian, sampai kepada penutup. Kemudian di sini harus diupload, dan nanti ini saya pikir sudah disampaikan bahwa uploadnya itu bisa di Google Drive, dan nanti kalau video segala macam itu bisa juga di tempat lain seperti YouTube dan seterusnya. Yang jelas ini dengan kapasitas file yang besar ini agak susah kalau diupload secara langsung. Jadi URL-nya aja nanti bisa dikirimkan, tetapi pastikan kalau misalnya Google Drive itu posisinya memang posisi open, jangan terkunci, nanti nilai penguji tidak bisa membuka file itu. Dan kemudian dalam proses perekaman itu juga nanti Bapak Ibu juga pikirkan menggunakan ekstensi yang mudah dibuka. Di pengalaman di beberapa daerah, filenya itu nggak dibuka, akhirnya penguji itu bisa agak repot. Nah, karena penguji apalagi mungkin yang penguji sudah senior-senior, mungkin yang tidak berlatar belakang IT, mungkin laptopnya itu tidak punya aplikasi untuk membuka salah satu bentuk file dari video yang Bapak Ibu. Jadi usahakan itu yang umumnya bisa dibuka oleh laptop pada umumnya atau komputer pada umumnya, sehingga tidak ada masalah. Kalaupun nanti terjadi masalah, Bapak Ibu koneksinya itu dengan
tim IT dan panitia, jangan koneksi langsung dengan penguji, itu tidak diperkenankan. Demikian sampai ini nanti Bapak Ibu PUI di 5-6 Desember, mudah-mudahan ini akan berhasil maksimal. Kegiatan-kegiatan yang harus dilalui di sini kita bisa lihat dari mulai registrasi, portofolio itu sudah ini rincian yang tadi, kemudian praktek pembelajaran 30 sampai 1 Desember, mengunggah video 30 sampai 2 Desember. Usahakan ini benar-benar bisa efisien dalam mengunggah video karena jangan sampai terjadi di angkatan sebelumnya itu selalu macet sehingga itu tidak memberikan tidak sesuai harapan dan itu bisa menimbulkan kepanikan bahkan kerugian bagi Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini tidak terjadi dan panitia nasional juga terus melakukan perbaikan sehingga mungkin akan lebih baik dari sebelumnya, terutama dalam hal mengatasi trouble-trouble yang ditemui. Karena kita juga tidak bisa pungkiri jumlah peserta yang ribuan itu secara nasional itu server juga kan cukup lelah ya menghadapi itu antrian. Jadi ini juga bisa harus dimaklumi dan perlu strategi khusus supaya kita tidak terjebak dalam kerumetan antrian yang sering dialami tersebut. Nah, kita masuk ke materi UKIN-nya. Ini ada portofolio, kemudian praktek pembelajaran. Di sini perlu kita tegaskan bahwa ya sesuai dengan standar itu memang kita memiliki 7 capaian pembelajaran. Yang paling tidak itu kalau kita baca itu memang benar-benar ya gimana ya bilangnya, seperti guru sempurna lah gitu ya, dengan tuntutan yang seperti itu. Jadi memang ya kalau gurunya seperti itu yang tutup profesional, saya pikir ya harapan kita untuk Indonesia akan datang benar-benar sudah benar-benar generasi emas gitu. Jadi bisa kita katakan mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional dan ini dibuktikan dengan beberapa kegiatan lain untuk portofolio seperti penelitian dan publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru dan inovasi produk-produk yang dihasilkan. Jadi ini sebenarnya komponen baru dalam penilaian yang dulu-dulu sepertinya ini belum muncul, tapi kenapa ini diperlukan? Saya pikir kementerian punya pertimbangan sendiri bahwa guru di zaman sekarang ini tidak boleh lagi hanya fokus hanya pada mengajar, tapi ada kegiatan-kegiatan ilmiah lain yang memang harus diikuti sehingga tetap update dan berkontribusi kepada tugas yang dilakukan, terutama dalam pembelajaran. Elemennya seperti ini, jadi dia ada melaksanakan penelitian dan publikasi, kemudian merefleksi diri, yaitu perbaikan-perbaikan yang dilakukan guru dalam konteks peningkatan pembelajaran ataupun mengatasi masalah, kemudian menghasilkan karya-karya inovasi, juga melakukan pengembangan diri, pencarian informasi baru. Ini bisa dijabarkan lagi nanti dalam bentuk aktivitasnya ada di rubrik yang di slide selanjutnya. Yang bisa diakui adalah karya yang dihasilkan oleh mahasiswa dalam jabatan ini itu 2 tahun terakhir dan semasa menjadi mahasiswa di PPG. Tetapi ini tidak boleh merupakan produk PPL di PPG karena itu sudah selesai dinilai, jadi harus produk yang lain. Lalu-lalu itu masih nyamar-nyamar gitu ya, tapi sekarang ini kemarin di briefing itu harus tegas, tidak boleh. Jadi kalau memang itu sudah misalnya ada tindakan kelas yang dikerjakan semasa PPL itu tidak boleh diajukan sebagai produk untuk UKIN. Ini dideskripsikan oleh Bapak Ibu nanti melalui laman UKM PPG Kemdikbud ini. Isi borang itu dengan kalimat yang padat, kemudian singkat dan sistematis.
setiap kegiatan Ibu sajikan, Bapak Ibu sajikan itu masing-masing. Contohnya misalnya nanti dalam kegiatan publikasi, kalau misalnya ada 5 artikel yang sudah publish, itu mohon tiap artikel disajikan, jangan dirangkum jadi satu nanti dalam konteks penilaiannya, karena itu satu penilaian itu dianggap satu produk. Jadi sementara itu beberapa produk nanti bisa dinilai, kalau itu dinilai satu produk dia tidak bisa mendapatkan nilai akumulasi karena itu yang diberikan adalah nilai per produk. Demikian juga dengan refleksi diri. Jadi Bapak Ibu itu nanti bisa menyatakan apa yang sudah Bapak Ibu buat, misalnya saja mungkin dalam konteks pembelajaran, misalnya pembelajaran matematika, mungkin siswanya itu mendapatkan hasil belajar yang rendah, maka Ibu lakukan penelitian sehingga menemukan satu alternatif solusi dan itu Bapak Ibu coba aplikasikan dalam satu siklus, terus dilihat lagi hasilnya, diperbaiki lagi dan seterusnya sampai akhirnya menemukan satu kondisi capaian yang kita katakanlah sudah optimal. Dan ini harus terekam dalam satu bentuk narasi yang memang sistematis. Dan semua itu baik publikasi ini semua maupun refleksi itu harus ada buktinya. Paling tidak ada dokumen yang bisa dijadikan sebagai alat bukti bahwa kegiatan tersebut memang benar adanya dilakukan. Dalam mengunggahnya juga kita lihat di sini misalnya dalam bentuk publikasi itu satu-satu supaya nanti ini bisa dinilai walaupun nanti ada akumulasi itu sudah di cut off-nya itu di puncaknya nanti pick off-nya itu nanti ada dan tidak boleh melebihi dari itu. Kalau kita lihat di rubriknya seperti ini, publikasi di jurnal internasional itu 3. Jadi kalau Bapak Ibu itu punya 2 artikel terbit di jurnal internasional udah luar biasa. Nah, perlu juga disikapi nanti hasil penelitian yang belum diseminarkan itu hanya 0,5. Jadi ini hasil penelitian pun sebaiknya laporannya itu ada lembar pengesahan Bapak Ibu supaya itu nampak legal dan formal ya. Jadi itu 0,5. Tetapi kalau itu sudah diseminarkan itu menjadi 1 dalam satu produk itu. Jadi kalau Bapak Ibu ada 2 penelitian, sudah syukur sudah dapat 2. Itu sudah mencapai nanti tagihan maksimum. Demikian juga dengan karya-karya yang lain, ini publikasi di jurnal nasional yang terakreditasi Sinta 1, Sinta 2 itu 2,5. Publikasi di jurnal yang ber-ISSN dan DOI itu 2. Jurnal nasional biasa itu 1,5. Kemudian laporan penelitian tadi sudah, karya ilmiah best practice ini dalam bentuk proceeding internasional itu 3. Jadi proceeding internasional sebenarnya kan ini lebih mudah ya, karena biasanya itu jauh lebih mudah dibanding dengan artikel yang publish di jurnal. Kemudian ada juga di proceeding nasional 2,5, kemudian proceeding di tingkat provinsi itu 2, karya ilmiah yang populer di mass media nasional itu 1,5, kemudian karya ilmiah populer di mass media yang tingkat provinsi, kabupaten, dan seterusnya ini 1 skornya. Kemudian di kegiatan pengembangan diri, misalnya dalam bentuk pendidikan, pelatihan, training, dan sebagainya, ini cukup melelahkan sebenarnya. Kalau kita lihat ini lebih dari 960 ini dapat 15 skornya. Sedangkan kalau misalnya untuk 30 sampai 80 jam hanya 1 skornya. Demikian juga dengan kegiatan yang lain, misalnya ini melaksanakan refleksi pengembangan diri itu hanya 0,5 tadi. Sedangkan melaksanakan refleksi pelaksanaan penelitian 0,5, kemudian pengembangan karya inovasi 0,5. Kemudian ini juga menulis buku, ini juga sudah ada, ini rubriknya ini skornya sampai 6 dan seterusnya. Ini banyak yang bisa kita lihat dari sini, termasuk nanti dalam pembagiannya karena kita tidak mengerjakannya sendiri.
Jadi ini rubriknya, tetapi kalau ini dikerjakan secara berkelompok, tim, ini harus berbagi. Ketua peneliti, kalau itu penelitian dia mendapatkan hak 60%, sisanya itu untuk anggota yang 40%. Nah, kalau misalnya itu penelitian dilakukan 2 orang, maka peneliti utama itu atau penulis utama kalau dalam publikasi itu mendapat 60%. Sedangkan berikutnya 40%. Tapi kalau itu 3 orang, ya ketua penelitinya atau penulis utama tetap 60%, yang anggota itu berbagi, yang 40% bagi 2, 20%, 20%. Demikian seterusnya. Jadi intinya ketua peneliti atau penulis utama tetap mendapat 60%, sedangkan anggota itu berbagi dari sisanya yang 40%. Ini kita lihat di sini ya banyak sebenarnya yang bisa kita masukkan. Saya yakinlah Bapak Ibu ini sudah di antara sekian banyak ini ya minimal ada satu, bahkan lebih gitu. Jangan-jangan nanti banyak yang tidak dinilai karena kelebihan gitu, sudah mencapai titik puncak skornya, karena ini nanti dibatasi. Seperti ini ada skor maksimumnya. Jadi di mencari informasi baru ini hanya 1,5, kemudian refleksi diri 1,5, melakukan penelitian ini hanya 2. Jadi kalaupun penelitiannya dia itu ada banyak, misalnya dapat dia ketua itu ada penelitian misalnya 3 kali 60%, satu penelitian itu tadi bobotnya ada yang disebenarkan 1, dan seterusnya. Ini maksimum hanya 2. Mengembangkan ke inovasi juga ini 2, sehingga total maksimum hanya 7. Jadi nanti Bapak Ibu isikan aja apa yang sudah dikerjakan, produk apa yang sudah dihasilkan, dan lengkapi dengan bukti, biar sistem nanti yang menilai, menghitung dari penilaian yang diberikan oleh penguji. Setelah itu skor nanti masuk semua, itu akan dikonversi ke skala 100. Tapi nanti syarat kelulusan itu 70%. Jadi nanti portofolio ini akan digabungkan nanti dengan nilai UP-nya. Nah, khusus tuh kelulusan yang ini, jadi nanti ada video rekaman itu bobotnya 6. Jadi di portofolio nggak usah begitu gaduh, apalagi dalam waktu yang singkat bagaimana Bapak Ibu menghasilkan penelitian, kemudian mungkin membuat media pembelajaran, segala macam, itu bobotnya hanya 1. Sedangkan bobot yang 6 itu adalah praktek pembelajaran, itu yang diambil dari rekaman video. Jadi Bapak Ibu jangan stres di portofolio karena bobot utama itu di video pembelajaran. Ya, strategi ini harus Bapak Ibu camkan, ambil mana yang paling menguntungkan bagi Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya itu di video pembelajaran mendapat nilai misalnya itu 7, 70 atau 7 lah kita katakan, kalau dalam skala 100, maka nanti di nilai portofolionya harus lebih tinggi. Tapi kalau portofolio ini tidak bisa tinggi, usahakan di video pembelajaran harus maksimal. Seandainya portofolio itu tidak ada, maka Bapak Ibu hanya mengandalkan di video pembelajaran. Usahakan itu jangan di bawah 82. Kalau di bawah 82 pasti tidak lulus. Karena untuk mendapatkan 70% itu minimal 8,82, jadi 867 gitu ya. 8,7. Jadi ya 817 atau 8 16 begitu. Jadi usahakan 8, ya dapat 85 ke atas lah kalau untuk praktek pembelajaran. Dan kami yakin karena Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan itu sehari-hari di praktek pembelajaran. Apalagi ini kan hanya rekaman video. Jadi gunakan dalil yang ada, ambil yang baik-baik, biarkan terbuang yang jelek-jelek gitu. Jadi dari rekaman 2 jam pelajaran mungkin Bapak Ibu bisa ambil yang baik-baik, masukkan itu di dalam durasi video yang 30-40 menit. Jadi ini skornya supaya menjadi perhatian kita bersama. Sekarang kita lihat di
profil lulusan yang ini dalam konteks nanti pembuatan video. Nah, guru profesional itu memang luar biasa tuntutannya. Yang pertama menguasai materi ajar, berkarakter dan berkepribadian Indonesia, menginspirasi dan menjadi tauladan, memiliki penampilan mempesona, berwibawa, tegas, ikhlas, dan disiplin, mampu mendidik, membelajarkan, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik sesuai dengan tuntutan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terkini dan masa depan. Bayangkan ini kita sudah luar biasa lah. Lulusan PPG ini memang sudah benar-benar luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa kita capai semuanya, terutama di jumlah kita yang dalam jabatan ini 246, ya ini jumlah yang cukup banyak saya pikir. Ya tadi Pak Tamrin bilang itu mengasihkan, tapi kalau saya kok di dalam mengasihkan tadi masih ada embel-embel yang melelahkan juga gitu, karena dengan waktu yang berderet begitu ya, cukup padat. Apalagi ini musimnya di Desember, saya pikir Pak Tamrin dan teman-teman yang lain ini mana lagi laporan penelitian harus selesai, nanti Remun juga harus diisi SKP-nya. Ini memang benar-benar tuntutan luar biasa, dan inilah hebatnya kita orang Indonesia gitu. Kita bisa mampu bekerja dalam tekanan kerja yang cukup besar dan dalam waktu yang singkat. Itulah hebatnya kita. Nah, ini performa kita itu dengan 7 CP termixing dalam satu performan itu untuk mendukung 4 kompetensi utama ini, yaitu kepribadian, sosial, pedagogi, dan profesional. Jadi ini di mixing semua, menjadilah ini kompetensi yang memang dimiliki oleh Bapak Ibu sebagai guru profesional produk dari PPG. Mulai dari tugas keprofesian, merumuskan capaian pembelajaran ini berbasis HOTS, jadi tidak lagi hanya berpikir tingkat rendah, tapi sudah berpikir tingkat tinggi. Jadi ini merupakan satu keunggulan bagi kita dibanding mungkin yang dulu-dulu itu belum begitu mendapat perhatian. Kemudian menguasai materi secara bermakna, jadi ini tidak hanya tahu membeo tapi punya makna. Artinya apa yang dikuasai itu nanti bisa dimaknai dan bisa digunakan untuk pemecahan problem atau meningkatkan sesuatu kondisi. Kemudian merancang pembelajaran kemudian secara terpadu ini berbasis TPEC. Jadi di sini juga integrasi antara teknologi dalam pendidikan ini itu tidak bisa diabaikan, karena zaman sekarang ini di revolusi industri 4.0 ini hampir banyak pekerjaan sudah digantikan oleh sistem aplikasi, dan ini kita dalam proses pembelajaran juga saya pikir ini sudah mulai menggunakan, terutama pemanfaatan multimedia pembelajaran berbasis TIK itu sangat-sangat efektif. Sebenarnya kita bisa mengeksplorasi, menjelaskan sesuatu yang sifatnya abstrak itu menjadi lebih nyata. Jadi itu akan lebih mudah dipahami. Jadi Bapak Ibu itu tidak boleh tidak peduli dengan teknologi, karena tuntutan seperti ini. Dan sekarang ini sentuhan TIK itu sudah masuk ke seluruh sendi kehidupan. Dari mulai anak-anak TK sudah pegang yang namanya satu perangkat yang berbau TK, sampai ke ibu-ibu rumah tangga pun sudah semua serba online. Jadi ini tidak bisa dipungkiri, pendidikan kita memang harus memberi satu kompetensi kepada anak didik kita untuk bisa menghadapi permasalahan di dalam kehidupannya itu sesuai dengan tingkat dan perkembangannya. Kemudian di capaian pembelajaran kelima, melaksanakan pembelajaran yang mendidik, kemudian bisa melakukan penilaian, dan juga bisa terus melakukan tugas pengembangan diri. Jadi tidak ada stagnasi. Kalau kita sudah tamat nanti jadi guru profesional, bukan berarti berhenti belajar, kita sudah hebat, enggak. Perkembangan jalan terus, anak didik terus belajar, kita juga harus terus berkembang supaya kita tidak tertinggal. Ini di
jabarkan lagi dalam bentuk yang tadi, yang 7. Saya pikir ini sudah sama-sama kita bahas tadi, sudah ada di ringkasannya. Jadi ini kita bisa skip dulu. Nah, sekarang di praktek pembelajaran. Jadi di sini di UKIN ini ada satu kemampuan yang kita harapkan dapat terakomodir di dalam video pembelajarannya itu dari mulai pendahuluan ini sampai penutup. Tetapi itu harus didukung oleh satu perencanaan. Makanya ada perencanaan pembelajaran itu nanti juga harus dibuat sedemikian rupa supaya inline antara perencanaan dengan proses pembelajaran. Dan perlu juga diingat bahwa dalam proses pembelajaran itu antara capaian pembelajaran yang dirumuskan, konten atau bahan ajar yang disampaikan itu harus mendukung pencapaian sana, metode yang digunakan juga harus sesuai untuk mencapai itu, demikian juga dengan media yang digunakan. Kalau ini tidak inline, itu nanti bisa tujuannya ke utara, materinya ke selatan, medianya ke barat, evaluasinya ke timur, yang kita nggak tahu itu pembelajaran seperti apa. Jadi mudah-mudahan itu bisa kita ingat benar sehingga produk dari proses pembelajaran yang dilaksanakan itu diterekam dalam video itu menjadi satu produk yang memang representatif bagaimana merefleksikan diri Bapak Ibu sebagai guru profesional dalam melaksanakan pembelajaran. Kemudian kita lihat lagi di sini video yang dinilai tadi itu yang durasinya 30-40 menit itu dinilai dua orang penguji, baik dosen penguji maupun guru. Tapi itu bukan dosen pembimbing dan bukan guru pamong semasa PPG. Ini perlu ditegaskan kembali. Saya pikir Pak Tamrin ini sudah dengan tim sudah cukup rapi menyeleksi ini sehingga tidak ada terjadi yang penguji itu merupakan pembimbingnya, karena kalau itu terjadi nanti akan menjadi temuan. Jadi temuan mungkin saya kena jewer panitia nasional, Pak Tamrin juga bisa ada teguran. Jadi ini sama-sama nanti kita jaga, silahkan nanti dicek. Kemudian pelaksanaan itu dilaksanakan oleh LPTK, iya ini langsung. Kemudian penilaian dalam rentang skor 1 sampai 10. Instrumennya itu oleh panitia nasional, iya. Kemudian hasil penilaian UKIN diinput melalui sistem online, iya. Kabar penilaian UKIN disimpan di LPK, iya. Ini prosedurnya. Jadi ini kita lihat dari flowchart-nya ini aspek penilaian UKIN itu di sini ada kemampuan mengembangkan perangkat pembelajaran. Ini yang saya katakan tadi, seolah-olah nggak nampak padahal ini sangat menentukan antara perangkat pembelajaran yang dikembangkan ini itu harus satu garis dengan apa yang dilaksanakan dalam proses pembelajaran yang direkam dalam video. Di proses ini juga Bapak Ibu jangan sampai melupakan elemen-elemen yang ini tadi ya. Tugas keprofesian itu harus masuk di sana yang mempesona. Ya memang setiap orang itu tidak sama ya, namanya itu kan mempesona ini kan agak-agak kualitatif ya. Ada orang yang suka pendiam, ada orang suka yang banyak omong, tapi kita tetap aja ke koridor yang berlaku. Ya bagaimana mempesona itu sebagai seorang guru, karena mempesona sebagai seorang guru itu beda dengan mempesonanya seorang bintang sinetron gitu. Jadi ini juga menjadi perhatian bagi kita. Kemudian merumuskan indikator capaian pembelajaran itu harus terlihat, kemudian penguasaan terhadap materi ajar. Jadi tampilkanlah di video itu memang Bapak Ibu benar-benar menguasai materi itu secara bermakna. Jadi bukan hanya sekedar membaca dan seterusnya. Demikian juga dengan merancang TPEC-nya. Juga itu pembelajaran yang mendidik dengan menerapkan TIK dan seterusnya sampai mengevaluasi masukan, proses dan hasil. Yang akhirnya itu ada juga pengembangan diri. Nah, di fokus penilaian ini alurnya juga sudah jelas. Jadi di sini alur tahapan proses pembelajaran tadi sudah saya ingatkan.
Proses pembelajaran sesuai dengan RPP yang dikembangkan, kemudian penguasaan bahan ajar yang disampaikan, ini yang tetap menjadi indikator-indikator penilaian. Interaksi Bapak Ibu dengan siswa, nah ini yang jadi persoalan. Kalau siswanya itu daring, ya mudah-mudahan tidak ada yang terkendala dengan masalah koneksi internet. Kalau ada ini agak repot, nanti waktu ditanya nggak nyaut, seolah-olah tidak ada interaksi, padahal itu gangguan internetnya. Disinilah gunanya Bapak Ibu itu memeras 2 jam pelajaran itu, sehingga mengambil saripatinya yang memang itu inti dan dituntut dalam indikator penilaian masuk dalam 30-40 menit video tadi. Penggunaan media dan alat bantu, kemudian perlakuan yang tepat kepada siswa. Mungkin di sini ada pertanyaan atau memperlakukan siswa yang dengan karakter yang kontekstual lah. Apa yang muncul nanti di proses itu, bagaimana Bapak Ibu itu memperlakukannya, ini juga akan jadi penilaian. Kemudian kemampuan melakukan evaluasi dan umpan balik di akhir proses pembelajaran. Ini juga nanti banyak kata-kata bijak yang mungkin perlu Bapak Ibu pilih gitu ya, sehingga peserta didik itu tidak merasa direndahkan, tidak merasa yakimi, tapi juga bisa memotivasi sehingga peserta didik itu nanti akan bangkit meningkatkan aktivitas belajarnya. Perangkat pembelajaran ini sekurang-kurangnya memuat RPP, bahan ajar, media pembelajaran, instrumen penilaian. Sekali lagi saya ingatkan, ini harus inline antara kompetensi yang mau dicapai, bahan ajar, media, dan instrumen penilaian hasil belajar. Pola pikir pengisian nilainya kira seperti ini. Bagi yang kalau dikuantitatifkan gitu ya, dari 5,5 ke bawah ini tidak pantaslah menjadi guru. Jadi guru itu ya harus 5,5 ke atas sampai 10 dalam skala 10. Jadi saya masih ingat dulu waktu saya masih SD ya, itu sudah 45 tahun yang lalu gitu ya. Itu menjadi guru itu bukan pilihan utama gitu ya. Saya lihat guru-guru SD saya dulu sangat-sangat memprihatinkan, sehingga ya nggak tahu lah kita gimana itu yang menjadi guru. Tapi kalau sekarang kan udah luar biasa. Jadi luar biasa, artinya profesi guru itu memang satu luar biasa ya, karena dia profesional sehingga banyak diminati, dan dengan demikian juga kualitas itu harus ditingkatkan. Bahkan di negara-negara maju itu yang menjadi guru itu adalah orang-orang pilihan, benar-benar pilihan yang mempunyai ranking gitu ya. Nah, kalau kita yang punya ranking, kalau dulu ya gitu ya, ya harus jadi dokter gitu ya, segala macam gitu, jadi guru. Ya bisa aja lihat nanti anak kalau lulus dia di mana gitu ya, apa pilihannya. Nah, itu berikutnya ini instrumen UKIN-nya nanti. Saya pikir Bapak Ibu sudah melihat sendiri dengan melalui latihan-latihan dan bimbingan yang diberikan oleh institusi. Jadi mulai ini sudah ada rubriknya, mana dikatakan kurang sekali, kurang, baik, dan baik sekali. Di sini grade-nya. Jadi Bapak Ibu itu memang benar-benar harus memperhatikan ini. Jadi rubrik yang ini ya kita ambillah. Kalau bisa itu yang baik sekali dulu, acuannya di sini. Jangan sampai kita nanti terlempar ke sisi kiri, tapi kita ambil sisi kanan, supaya setiap item itu kita bisa mendapatkan skor yang maksimal. Sebagai contoh misalnya di pendahuluan, ya kita harus menyiapkan peserta didik secara fisik dan psikologi, serta memotivasi siswa dengan bersungguh-sungguh. Jadi ini nggak bisa kita masuk langsung, kalau misalnya sebagai contoh gitu ya, di zaman entah kapan, entah di daerah mana, karena si guru udah bertengkar dulu dari rumah, begitu masuk kelas, langsung marah aja sama muridnya, langsung udah hari ini ujian segala macam begitu. Ya, contoh seperti itu kan bukan contoh yang baik gitu. Jadi dari rubrik yang ini Bapak Ibu harus ambil dari sisi kanannya.
usahakan ambil yang maksimum. Ini langkah-langkahnya. Jadi mulai dari persyaratan ini saya pikir sudah. Ini juga saya pikir sudah dilalui oleh Bapak Ibu melalui latihan-latihan, bimbingan, dan seterusnya. Saya pikir ini yang bisa saya sampaikan sampai kepada satu sistem. Nanti waktu rekaman saya akan sit in di kelas mungkin 2 mahasiswa atau 3. Nggak usah terganggu Bapak Ibu, saya nggak akan menyapa dan saya tidak akan menampakkan diri gitu ya. Ya anggap aja seperti di kualitatif tuh, penelitian kualitatif. Anggap aja saya itu sebagai cecak gitu. Kalau Bapak Ibu ngobrol apa di ruangan ada cecak di dinding nggak terganggu gitu. Dan gara-gara cecak itu terus Bapak Ibu berhenti gitu. Lanjut aja. Nah, jadi saya hanya ingin melihat prosesnya seperti apa. Dan itu hanya sampel aja. Sekali lagi jangan terganggu. Justru Bapak Ibu itu merasa lebih berharga gitu ya. Tunjukkanlah performa Bapak Ibu. Begitu saya masuk di kelas daringnya itu, saya bisa melihat bagaimana Bapak itu melakukan proses pembelajaran yang direkam. Dan akhirnya kita nanti masuk ke ini, masing-masing nanti harus melakukan load. Ini untuk UKIN ada monefnya, ini diisi oleh peserta, harus masuk di sini. Ada penguji, ada panitia, dan ada penyelia. Jadi ini yang bisa saya sampaikan dulu, mungkin setelah ini kita ada diskusi. Demikian, mungkin masih ada di dalam Pak Tamrin atau Pak Akbar. Ini saya kembalikan lagi, mungkin ada diskusi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sriadi. Ya, kepada semua mahasiswa, apakah ada hal yang perlu didiskusikan? Kalau saya lihat di chat kayaknya nggak ada nih. Ya, nggak ada yang tanya ya. Waalaikumsalam. Sudah dimulaikah? Gitu ya. Pak, non saya putus-putus suaranya. Ada Pak. Ya, bahannya sudah ada itu. Ya. Ya, mudah-mudahan nggak ada pertanyaan. Ini benar nih, yakin ya, nggak ada yang perlu ditanyakan. Mumpung Pak Sriadi ada ini, mungkin perlu dimantapkan. Kalau tidak ada, mudah-mudahan kalau nggak ada ya matur nuwun ya Pak ya, lebih cepat. Oh ini Pak, saya bertanya. Kan sudah dilatih gitu. Dari saya Pak. Oh silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang dilakukan oleh Pak. Sedikit dari saya terkait dengan apa yang sudah disampaikan Bapak narasumber tadi, memang sudah jelas. Tetapi yang ingin saya sampaikan itu ada satu hal saja Pak. Kalau dapat mungkin poin-poin penting itu nanti di-share ke dosen instruktur atau ke dosen pembimbing sehingga bisa dibagikan apa yang menjadi materi-materi esensial atau yang menjadi yang poin-poin penting itu yang sangat penting sehingga pada saat UKIN itu kami mahasiswa tidak terlalu bingung dalam melaksanakan ujian kinerja yang akan datang Pak. Mungkin dari saya sekian dulu. Saya atas nama Mika Paulus Atamai PPT dari 3 Pak. Terima kasih, saya kembalikan. Saya potong Pak Sriadi, ini bukan jadwal yang jawab ini jadwal saya. Iya, Pak. Mas Mika Atamai dari mana ini? Dari NTT? Halo? Mas Mika Atamai. Betul Pak, dari Alor NTT Pak. Oh dari Alor. Ya semua instrumen, rubrik, ya ini nanti bisa ditanyakan ke adminnya Mas ya, ke Pak Kaprodinya sudah kita share. Mungkin beberapa sudah, kayaknya sudah di-share ini, harusnya sudah di-share. Sudah dapat semua ya? Pada saat kita briefing kemarin kan persiapan kan sudah nih. Iya. Iya. Mungkin Mas Atamai ini belum accept ini. Nanti tolong teman sekelas dari Mas siapa? Atamai yang dari Alor ini diberikan ya. Nah. Apa ya, saja Pak, yang harus nanti saya termasuk rubrik yang harus dinilai. Ya. Ini kayaknya senyum-senyum Ibu Rosidah mau tanya.
Pak Dekan sama Bu Dewi masuk. Kalau Pak Sriadi mau menambahkan, silakan Pak Sriadi, monggo. Pak Dekan sudah masuk. Amit sewu Pak Dekan masuk, monggo. Pak Dekan dulu. Ya, ada Pak Dekan ini. Waduh, ini link registrasi UKIN nanti ya di akhir ya, setelah ini ya, kalau registrasi UKIN-nya. Kita untuk pengiriman video benar harus di hari yang sama, bila mana kuota Tegal dikirim tanggal 1 masih belum. Ya, dilakukan semaksimal mungkin, gitu aja ya Pak Sriadi ya. Saat mengambil gambar, selesaikan, gitu ya. Nah itu, sehingga nanti mudah-mudahan tidak ada kendala ya, karena di UKIN Daljab 2 kemarin ini banyak kendala Pak Sriadi masih ya, sehingga kita perpanjang sampai hari Kamis kemarin Pak ya. Iya. Nah, ini nanti kalau tidak ada kendala mungkin tidak ada perpanjangan sesuai jadwal, kecuali ada nanti ada kendala. Oke. Kayaknya ini chatnya tidak ada lagi gitu ya, karena sudah hadir Pak Dekan. Iya. Oke, monggo Pak Dekan untuk memberikan sambutan sekaligus acara briefing. Ini wajah-wajah pesertanya dari Daljab 3 Pak Dekan, cerah-cerah ini. Ya, ada Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan juga ada Indonesia Timur Pak Dekan. Monggo Pak Dekan. Terima kasih Pak Tamrin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kita hormati bersama Bapak Sriadi PhD dari penyelia UKM PPG Pusat. Yang kita hormati Bapak Ibu Wakil Dekan, yang kita hormati Bapak Kepala Program Studi PPG FKIP UNS, beserta tim PPG, yang kita banggakan para peserta PPG FKIP UNS Daljab 3. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya, pagi ini kita dapat bersilaturahmi, bertatap muka secara langsung, walaupun secara virtual gitu ya. Kalau melihat wajah-wajahnya ini, tadi Pak Tamrin wajah ceria semua gitu. Alhamdulillah gitu, ini walaupun masa pandemi kita masih diberi kesehatan gitu, sehingga dapat mengikuti kegiatan ini dalam kondisi sehat. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Sriadi PhD yang telah berkenan memberikan ilmu, sharing pengalaman, sharing pengetahuannya kepada kami dari PPG FKIP UNS, juga kepada para mahasiswa peserta ini UKIN Daljab 3 gitu. Nah, dengan nunggu dulu ya Mas ya, sebentar ya. Bapak Ibu yang kami hormati, memang mungkin informasi ini kan sudah banyak beredar gitu, sehingga Bapak Ibu bisa belajar dari informasi yang sudah beredar, walaupun ini memang kita tetap selalu mengingatkan melalui briefing rutin seperti ini. Jadi nanti kegiatan ini mudah-mudahan memang memberikan bekal kepada Bapak Ibu semua sebelum Bapak Ibu melaksanakan tugas, yaitu ujian kinerja gitu. Karena tujuan dari PPG itu dalam rangka meningkatkan kualitas Bapak Ibu guru agar nanti kualitas pendidikannya itu semakin meningkat, sehingga tujuan dari pemerintah untuk menyiapkan SDM yang unggul itu harapannya terwujud melalui pendidikan, dan itu menjadi tanggung jawab kita semua, para Bapak Ibu guru,
para Bapak Ibu dosen itu bersama-sama untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan. Gitu. Jadi walaupun pandemi, kita tetap harus berusaha untuk meningkatkan kualitas. Jadi tidak ada alasan bahwa pandemi kita bersantai-santai sehingga kualitas pendidikannya tidak lebih baik. Gitu. Jadi mari Bapak Ibu guru, kita tetap semangat melaksanakan tugas-tugas kita dalam menjalankan pembelajaran, dalam mendidik para siswa kita, itu dapat dilakukan sebaik-baiknya. Dengan pandemi ini malah pengetahuan Bapak Ibu, keterampilan Bapak Ibu, itu dalam rangka untuk mengimplementasikan IT, itu meningkat sangat tajam. Gitu. Mungkin kalau tidak ada pandemi, Bapak Ibu belajar pembelajaran daring, mengikuti kegiatan-kegiatan daring, mungkin tidak pernah akan terlaksana gitu. Tetapi dengan adanya pandemi, kita malah banyak belajar terkait dengan IT, sehingga Bapak Ibu tercerahkan, gitu, tercerahkan ilmu-ilmu terkait dengan teknologi informasi, gitu. Dan kegiatan-kegiatan UP mensyaratkan Bapak Ibu itu dipaksa untuk menggunakan IT di dalam setiap kegiatannya. Cara ini secara otomatis Bapak Ibu diminta belajar untuk menggunakan IT. Gitu. Jadi Bapak Ibu di era revolusi industri 4.0 itu kebutuhan terkait dengan IT itu sangat vital, gitu. Sehingga Bapak Ibu mau tidak mau harus belajar. Kalau kita lihat wajah dari Bapak Ibu ini relatif muda-muda semua gitu, ini masih cerah-cerah semua itu, saya percaya bahwa kemampuan IT-nya mesti sudah bagus-bagus gitu. Biasanya kemampuan IT itu akan kesulitan jika itu Bapak-bapak itu sudah senior. Bapak-ibu senior itu biasanya ada beberapa yang kesulitan untuk mengimplementasikan IT gitu. Tapi kalau muda-muda seperti ini, tentunya tidak ada masalah dengan IT gitu. Jadi Bapak Ibu, kami dari FKIP UNS itu tetap komitmen supaya penyelenggaraan PPG itu dapat berjalan seoptimal mungkin, sebaik-baiknya, walaupun kondisinya mungkin banyak kendala-kendala. Karena adanya pandemi tentunya akan berbeda dengan kalau tidak ada pandemi. Tetapi kita tetap semangat supaya tahapan-tahapan prosedur yang sudah ditetapkan dari UKM PPG pusat, itu dari panitia pusat, itu dapat diimplementasikan dengan baik. Dengan arahan dari Bapak penyelia, Bapak Sri Adi PhD, itu mudah-mudahan nanti apa yang sudah digariskan dari UKM PPG itu kami PPG FKIP dapat mengimplementasikan dengan baik, Bapak Ibu peserta PPG juga dapat melaksanakan dengan baik. Gitu. Jadi ini selalu kita ingatkan, selalu Bapak Ibu penyelia selalu datang memberi pencerahan kepada kita semua. Gitu. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, sekali lagi atas nama fakultas mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sri PhD atas kesempatan waktunya untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmunya. Gitu. Mohon tidak bosan-bosannya selalu mengingatkan kepada kami dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan PPG ke depan itu lebih baik. Gitu. Juga kepada teman-teman PPG FKIP UNS, ini kegiatannya sangat padat sekali, sangat banyak sekali gitu. Tetapi tetap semangat untuk memfasilitasi Bapak Ibu guru gitu sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan kegiatannya sangat padat itu Bapak Ibu tim PPG itu dapat menjalankan semuanya dengan baik dan selalu diberi kesehatan. Gitu.
Juga kepada para peserta PPG gitu, kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi aktifnya gitu, selalu mengikuti ini, selalu berusaha untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan baik gitu. Jadi ini kerja tim, kerja kita bersama, kemudian kita maju bersama-sama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Gitu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk memberi salam kepada Bapak penyelia dan Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan nanti bermanfaat bagi kita semua. Saya kira itu Pak Tamin yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Dekan, Bapak. Pak Dekan. Oke, terima kasih Pak. Ini berarti satu bidang ilmu Pak Dekan dengan Pak Sriadi ya? Matur nuwun. Oh, Pak Sriadi matematika juga ya? Bukan, saya di TIK. Oh, TIK. Dulu S1-nya elektro, terus nyebrang ke TIK. Pak Sriadi dari mana? Saya dari Unimed, Oh, Unimed ya? Iya, yang UP nanti Pak sampai ke saya di Bengkulu, Pak. Pak Gumono nanti itu yang di UP. Oh, yang di UP ya. Iya. Oh, ya, gitu. Salam buat ini Pak Abil. Dekan. Oh, Pak Dekan, Pak Tampil. Pak Profesor siapa ya? Apalagi. Lupa lagi saya namanya Pak Dekan FT itu Pak Sriadi. Harun Sitompul. Harun Sitompul. Itu sering saya guyoni. Oh iya. Kalau Pak Harun Sitompul, kalau dekan saya Bapak Mardiana si tajam kata saya. Pak, Pak Sriadi di Fakultas Teknik. Pak, saya di Fakultas Teknik. Iya. Dengan Pak Harun Sitompul sering ketemu di Paptekindo. Oh iya, iya. Ya, salam untuk beliau. Insya Allah Pak. Kita kemarin di Surabaya pun ikut, di Padang ikut. Nanti ketemu dengan Pak Darwin segala macam, Pak Selamat Riyadi, Pak. Salam Pak. Di mesin ya Pak Darwin di sipil ya. Oke Pak Sriadi, Pak Dekan. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Kesediaannya untuk hadir bersama kami dalam rangka mempersiapkan uji kinerja. Hadir sendiri. Baik. Mungkin dari admin IT nanti bisa melanjutkan untuk menerangkan absennya ya, Mas Akbar. Ya, karena absennya ini langsung dari Kemdikbud. Ya. Oke. Karena tadi kita buka dengan doa, nanti tadi Pak Dekan sudah nutup Pak Dekan ya? Saya lupa tadi. Loh, ini tadi sudah selesai acaranya. Iya Pak Dekan. Ditutup Pak Dekan. Nanti setelah ditutup, nanti ada penjelasan untuk link absen, karena absennya langsung dari GTK ini. Nanti Pak Dekan mungkin mohon bantuan untuk ditutup dulu. Oke, terima kasih Pak Tamin, Pak Sriadi, mohon maaf. Tadi saya pikir ini saya hanya menyela saja di tengah-tengah gitu. Mohon maaf kalau ternyata acaranya sudah selesai. Sebetulnya saya tadi jam 8 sudah mengikuti dari awal, tetapi saya sambil karena jadwalnya bersamaan dengan menguji tesis, sehingga saya menguji di tesis dulu. Tetapi dari awal saya sudah mengikuti apa yang disampaikan Pak Sriadi gitu. Saya kira ilmunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu, karena apa yang disampaikan oleh Pak Sriadi jadi sudah selesai gitu. Nanti kalau ada masalah-masalah nanti bisa disampaikan dengan tim PPG FKIP UNS dengan admin gitu, sehingga semuanya bisa terfasilitasi dengan baik gitu. Kalau ada kendala-kendala saya kira segera untuk bisa disampaikan kepada kami semuanya gitu. Bapak Ibu, dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, kegiatan briefing persiapan uji kinerja mahasiswa PPG Daljab 3 FKIP UNS pada hari ini Jumat 27 November 2020
secara resmi saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan, terima kasih Pak Sriadi. Monggo Mas Afif, silakan untuk penjelasan absen Mas Afif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sebelum pagi. manuk Pak Sriadi, kalau bukan ngusir Pak, kalau Bapak ada kegiatan lain monggo nyumanggakan. Iya, saya juga ini mau pamit. Terima kasih. Mohon maaf nanti kalau masih kurang nanti bisa saya di grup nanti supaya Nanti bisa hari Senin ketemu dengan panitia dan penguji ya Bapak ya. Inji Pak, Inji. Saya menunggu jadwalnya nanti mudah-mudahan bisa ikut di grup. Saya bisa melihat mengetahui perkembangan dari Pak. teman-teman nanti. Keras Pak, Aulu memangul itu halak Bapak. Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Sriadi. Pak, mohon maaf saya izin live ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Sriadi, matur nuwun Pak Dekan. Saya izin dulu ya Pak. Pak Dekan, monggo. Mas Akbar, monggo penjelasannya untuk beberapa hal yang kaitannya dengan IT, sekaligus juga ini link absen untuk hari ini. Silakan Mas Akbar, saya tak ke laptop sebelah ngajar dulu ya. Tetap semangat untuk UKIN ya. UKIN, Pak, terima kasih. Untuk PPGWNS lulus 100%. Amin. 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 Amin, amin, amin. Amin. Sebentar ya. Amin. Amin.